sampaikan juga sudah terbiasa didengar, begitu kan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memakluminya. Namun tidak salahnya kata di dalam Al-Quran, fadzakir in nafa'atin dzikra. Sering-seringlah di antara kamu saling mengingatkan satu sama lain, karena saling mengingatkan itu besar sekali manfaat atau faedahnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kaitan kita pada pengambilan subuh kali ini tidak ceramah umum begitu, namun ceramah yang kaitan dengan ibadah. Ibadah yang biasa rutin kita laksanakan. Kenapa maka ini penting? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala taqfu ma laisa bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berbuat, bertindak atau bersikap yang kamu tidak tahu artinya sama sekali. Innas sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan hatimu semua mas'ula mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan itu. Jadi jemaah sekalian, tidak ada istilahnya di dunia ini yang kita lakukan tidak ada pertanggungjawaban. Kenapa begitu? Al-Quran yang tadi bilang pendengaran, penglihatan dan hati kita. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kadang-kadang ada anggapan itu kan persoalan dunia, soal akhirat itu nanti. Nah, padahal jelas Al-Quran menyebut begitu. Hati, mata, telinga dan hati bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di apa yang kita lakukan dalam keseharian ini, mudah-mudahan apa yang diingatkan oleh Allah baik dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, selalu kita menjadi dasar pemikiran kita dalam berbuat dan bertindak. Di SD, kalau dulu zamannya kami di SR namanya, itu pertama kali yang kita pelajari di dalam fikih kita maupun di dalam agak besar dikit kita takrib misalnya atau i'anatul talibin dan seterusnya, semuanya itu kaitannya babut thaharah. Nah itu yaitu bab persoalan kebersihan. Thaharah itu bersuci. Kenapa? Memang bersuci itu sunat hukumnya, tidak wajib. Wudu itu tidak wajib kita. Tapi kalau wudu tidak untuk sholat. Kalau tidak wudu tidak untuk sholat. Misalnya bapak berwudu, kemudian batal wudu lagi, dawamil wudu namanya. Oh silakan, sunat hukumnya. Tapi ketika akan memasuki sholat, walaupun semula dia adalah sunat, tapi begitu sholat itu wajib dan tidak sah seseorang itu sholat tanpa wudu. Nah, maka wudu itu tertariklah kepada hukum wajib untuk kita melaksanakannya. Jadi hukum wajib untuk kita melaksanakannya, yakni wudu. Nah, kalau wudu kita enggak pas, wudu ada kaitannya lagi dengan persoalan air, ada persoalan najis dan lain-lain. Kalau wudu kita tidak sah atau tidak benar, maka kita akan terseret pula ketidakbenaran itu kepada sholat kita. Nah, jadi sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang mensahkan kewajiban kita, maka wajiblah hukumnya. Nah, ini keterkaitan dengan persoalan wudu. Jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa tidak ada sah sesuatu itu tanpa, atau sholat itu tanpa wudu yang kita lakukan. Saya ada beberapa ini mencatatkan tadi Bapak dan Ibu sekalian ya, kaitan dengan persoalan itu. Awwalu ma yuhasabu 'abdi ya Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yaumal qiyamah shalah. Salat kita puasa kita baik, sedekah kita banyak, ibadah kita luar biasa,
Tapi kalau sholat kita nggak beres, sholat kita nggak benar, nah sholat ini ada hubungannya dengan wudhu, maka kan tidak dinilai. Kenapa begitu? Karena dalam hadis sahih disebutkan yang pertama sekali dihitung oleh Allah bagi hamba itu adalah persoalan sholat. Miftahus sholat at-tahur. Kunci dari sholat, kita mau masuk ke masjid, kalau masjidnya berkunci nggak mungkin. Mau masuk rumah, rumahnya berkunci nggak mungkin. Lalu bagaimana kita mau masuk ke dalam sholat itu? Nah, miftahus sholat at-tahur, mensahkan atau kunci daripada sholat itu adalah bersih hati, bersih diri ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jamaah yang berbahagia, hadis lain menyebutkan raf'ul hadis wa izalatun najis. Sahnya salat itu adalah mengangkat hadas wa izalatun najis, dan menghilangkan najis yang ada di kita. Kalau demikian keadaannya Bapak dan Ibu yang saya hormati, toharah bersuci itu adalah menghilangkan hadis dan menghilangkan atau izalatun najis. Ini wajib hukumnya buat kita sekalian. Al-Quran menyebutkan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban, itu hanya sambungan pembatalannya saja, nanti kita bahas persoalan itu. Bila kamu mau sholat, idza kuntum ilas sholati, bila kamu mau sholat, ada ayat Al-Quran tadi, faghsilu wujuhakum, bersihkanlah, basuhlah. Nah, beda dengan wamsahu nanti. Basuhlah, faghsilu wujuhakum, mukamu, di mana muka kita itu batasnya adalah dari sisi rambut yang kita punyai di depan, ini namanya muka. Faghsilu, dan basuh, bukan sapu. Nah, beda. Al-Quran menyebutkan begitu. Faghsilu wujuhakum, mukamu itu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, itu dulu kita lihat hari ini. Apa dia? Rambut itu maksudnya rambut yang ada di bagian muka ini adalah termasuk muka. Lalu bagaimana rambut? Nah, para ulama, kalau kita repot dengan panjangnya janggut kita, kumis kita, cukup diselat-selati. Tidak usah dibasuh, cuci dengan sabun apa, enggak perlu, cukup batas yang timbulnya rambut ini kita bersihkan, diselat-selati, kata di dalam beberapa kitab fikih begitu, muka. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi membasuh muka sampai dengan tangan sampai ke siku. Makanya ada yang menafsirkan, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau wudhu itu dari bawah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tanganmu ilal marafiq, artinya di atas ini sampai ke bawah. Nah, kan kita kadang nih karena ledeng tinggi ya, terngocor begitu, kemudian dari kocoran air ini kita membasuh tangan, siku duluan, depan nanti. Nah, kalau menurut ukurannya ini yang benar itu adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dari tanganmu sampai ke siku, dari ujung sampai ke bawah, bukan dari atas ke bawah. Nah, ini aturan saja, aturan adabnya maksudnya. Kalau mau sempurna dan apa yang diingatkan dalam Al-Quran, bunyinya begitu, si tangan sampai ke siku. Ukuran sampai dibahas lagi oleh para ulama, kita tidak usah lama membicarakan perbedaan pendapat para ulama ya. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku itu rahmah. Ilah itu ditafsirkan, ilah itu sampai. Ada yang menafsirkan sampai. Jadi faghsilu wujuhakum,
wa aydiyakum, tangan ilal marafiq, sampai ke siku. Imam Syafi'i tidak sampai di siku saja, tapi harus benar-benar siku ini termasuk. Nah, itu kan beda pendapat. Oh, sah saja Pak wudu. Ya udah, kalau yang Anda menganggap sah ya monggo silakan, tidak ada masalah. Karena mulai ujung ini sampai ila. Ila itu bermakna sampai. Tapi didaftarkan oleh para ulama terutama Syafi'i harus muntaha, masuk siku. Jadi duduk. Nah, sampai ke sini. Benar-benar siku. Kan kita mau cepatkan sok. Ini tidak terbasuh. Kalau menurut Syafi'i itu nggak benar, kurang pas begitu. Bab apa? Sampai dengan masuk itu lain. Nah, jadi kita berhati-hati saja karena kita udah wiridan rutin ya. Dari wiridan kita rutin, kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, a'inni, tunjukkan, perbaiki, ala zikrika, ingat kami kepadamu ya Allah. Bukan kami tidak ingat, sekarang ini kita ingat dengan Allah, zikir dengan Allah. Wa syukrika, dan syukurnya kami, alhamdulillah kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, kita masih dapat datang ke masjid, syukur kita, alhamdulillah, syukur. Wa syukrika wa husni ibadatika, perbaiki ya Allah ibadah kami. Nah, mantapkan maksudnya ibadah kami ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ilahi ya rabbi ya rabbana, ya Tuhanku, dengan subhanallah. Dan yang biasa kita rutin udah rutin kita baca itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kajian-kajian kita kali ini tidak sekalipun tidak yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi, kajian-kajian umum kita yang ringan-ringan saja lah. Ringan-ringan saja, kajian subuh menjelang siang kita bersilaturahmi gitu. Dan usah sampai ke siang terang matahari, enggak, ini agak seperempat jam jadilah sekedar ngisi waktu kita. Mudah-mudahan isian waktu yang kita punyai, keinginan kita itu bagian dari kita melaksanakan perintah Allah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, menambah ilmu, talabul ilmi faridatun, satu kewajiban mutlak, satu kewajiban pribadi kita. Ala kulli muslimin, baik Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Artinya laki-laki maupun wajib menuntut ilmu itu. Lalu kalau kita misalnya alhamdulillah nih kita sehat semuanya, tapi tidak heran mungkin kalau ada dari pengajian ini kita dipanggil oleh Allah, misalnya kita dipanggil oleh Allah dan kemudian berakhir sebelum minggu depan umpamanya, dalam minggu ini hadir tapi sebelum minggu depan dipanggil oleh Allah. Ada hadis Rasulullah yang menyebutkan man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang mengakhiri kehidupannya dengan niat di dalam hatinya menuntut ilmu, kana syahidan, insya Allah dia terkelompok syahid, mati syahid akhirat maksudnya. Kalau syahid dunia itu dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolatkan, dan wajib dikebumikan, itu syahid akhirat. Tapi kalau syahid dunia tadi ya, syahid dunia akhirat. Tapi kalau syahid akhirat itu Allah jadi saksi dan ajaran Rasulullah, kita sebagai orang yang syahid menyaksikan kebenaran ajaran Islam ini. Andaikan tadi berakhir kehidupan kita dalam minggu ini, insya Allah kita termasuk dalam orang yang mati syahid, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu kan umur kita ini, sisihkan waktu barang sebentar saja, berniat dalam hati, insya Allah saya minggu depan akan datang lagi malam Sabtu, dan insya Allah saya juga begitu. Kalau saya sehat, insya Allah saya akan datang. Dekat saja saya sini, tidak banyak kerja juga lagi, saya sudah pensiun sekarang ya. Sudah pensiun, tidak lagi melanglang kemana-mana. Nanti cerita-cerita di lahir juga di lain daerah nanti akan saya sampaikan saat-saatnya nanti.
nanti. Jadi jamaah sekalian yang inilah niat kita, tujuan kita ya. Sekedar menjelang waktu siang pulang dari sini kita masih tetap beraktivitas seperti yang kita lakukan. Di kali ini kita hanya persoalan wudhu tadi dengan membasuh muka dan mencuci tangan. Ingat ayat bunyinya berbunyi ya, Pagsilu itu basuh, artinya alirkan air. Ini nggak usah begini-begini ya, nggak usah lah. Pagsilu basuh. Tapi kemudian untuk kaki gimana? Apa pagsilu juga? Enggak. Kalau untuk kaki, wa idza kuntum ila sholati pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu. Nah, sapu. Sapu itu artinya boleh kita siramkan ke kaki ini tapi harus merata. Harus merata. Wamsahu, lap, dilap bahasa kita. Dilap jadi disapu. Tapi kalau kita di sini kan tidak ada masalah. Di Indonesia tidak ada masalah persoalan air. Kita mau bagaimana silakan, no problem kata orang sekarang, ya siram. Tapi ingat, pada saat menyiram kaki kita jangan sampai hanya yang di depan saja, kemudian di belakang ada yang ketinggalan. Nah, kaki ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Kembali ke yang tadi, ilal ka'bain itu penafsirannya ada yang mengatakan hanya cukup sampai sedikit saja. Nah, sehingga di sini ada yang membolehkan kalau orang yang berwudu bersih sudah, kemudian dia pakai haub, dalam bahasa fikihnya haub itu sepatu yang tidak masuk angin ya, haub. Nah, itu cukup, dia tidak usah dilepas sepatunya, cukup dia sapu-sapu gitu aja. Nah, tapi kalau kita di sini air tidak ada masalah, ya udahlah seperti biasa. Kita lepas sendal, kemudian kita bersihkan, kita sapu atau kita siram tadi. Dalam hadis dari beberapa kitab fikih disunatkan kaki tangan kanan menyelat-nyelati kaki kiri, tangan kiri menyelat-nyelati kaki kanan, artinya betul-betul dibersihkan lewat tangan kiri, kaki kanan kita jadi bersih. Nah, kemudian harus sampai dengan mata kaki. Sapi ya, sapi itu lebih banyak ihtiyati, Pak. Ihtiyati itu hati-hati. Bab kalau hanya batas di sini saja, nah itu berarti tidak masuk mata kaki. Nah, oleh karenanya dijelaskan di sana bahwa harus sampai dengan tenggelam mata kaki. Tapi ingat, di belakang ini kadang kita mau cepat, ya kalau airnya ngocornya deras mungkin bisa sampai ke, kadang kita hanya sini tidak kena. Nah, tidak kena. Jadi harus benar-benar merata sampai dengan mata kaki kita. Jadi kondisi-kondisi inilah yang harus benar-benar kita kenakan air. Umpamanya kita selesai ngecat rumah ada bekas cat di kaki kita, antara ujung jari kita sampai dengan mata kaki ada bekas cat di situ, tidak nyentuh air ke sana. Ini harus kita bersihkan dulu. Biasa saja itu pekerjaan kita. Dan tangan juga begitu, mungkin dari tangan di depan ini sampai ke siku kita ada cat di situ, masih nempel, dibersihkan dulu. Sudah dibersihkan baru kita berwudu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, habis berwudu apa selesai itu enggak, izalatun najis, juga menghilangkan najis yang ada di kita. Ini kadang mudah-mudahan Allah memaafkan kita ya Pak ya. Allah maafkan kita semua, termasuk yang ma'fu anhu, mudah-mudahan ya. Nah, karena najis itu adalah sesuatu yang keluar dari badan, dari kita ini, dalam jalan depan dan jalan belakang kita itu juga bagian dari najis. Maaf Pak, kalau sampai kita setengah hari pakai celana pendek singlet itu. Ini kalau ukuran saya, termasuk saya yang tua-tua begini nih, kadang butuh coba kita mau mandi itu, kita lepas celana, maaf ya ibu-ibu, kita lepas celana begitu, kita cium celana kita yang celana pendek tadi, itu mungkin ada bau yang merembes dari perut kita ke jalan belakang kita atau ke jalan depan kita, ambune pesing nih, jangan rotok pesing lah, orang pesing banget ya, tapi tidak ada sampai
sampai belepotan kotoran di sana. Ini kadang maaf nih, kenapa kita nih udah tua kadang kelep. Kelip kita tuh udah longgar ya. Kalau lagi muda-muda kadang masih enggak apa-apa. Tapi kalau udah tua-tua dia ada aja rembes-rembesan. Nah, mudah-mudahan maafu anhu ini dimaafkan oleh Allah ya. Karena terlalu repot kita. Allah juga tidak mengendaki sesuatu yang repot, tapi kalau sesuatu yang udah jelas betul, nah itu bisa merusak ibadah kita. Jadi kalau mau sholat, baiknya kalau udah yang setengah harian kita pakai celana pendek singlet tadi, kemungkinan sudah ada rembesan-rembesan, kadang tetesan-tetesan, apalagi kalau di dalam fikih itu namanya silisil baul. Silisil baul itu netes terus silisil baul, namanya apa namanya nih, beseren kalau Jawa nih ya, beser netes, kadang netes gitu. Nah, ini kan kalau ganti lagi nanti pada gitu lagi gitu. Nah, ini harus ada pengantisipasinya. Apa harus dilem barang kita? Enggak lah ya. Enggak, mudah-mudahan ini termasuk yang dimaafkan oleh Allah ya, dimaafkan oleh Allah, karena di dalam jasad kita ini ada sesuatu yang kadang tidak bisa kita bendung, tapi dia merembes angin, apa bau dari jalan belakang, jalan depan kita. Mudah-mudahan. Tapi kalau udah sampai setengah harian ya mau sholat dilepas dulu lah. Nah, untuk mengihtiyatinya. Bapak dan Ibu sekalian, itu izalatun najis. Izalatun najis itu harus kita jelas rumusan najis dulu. Rumusan najis itu adalah sesuatu yang melekat di badan kita atau di pakaian kita, baik warnanya, baunya maupun rasanya. Nah, ini harus kita hilangkan. Warnanya misalnya maaf kuning-kuningan, itu warnanya. Baunya kita cium, apa masih berbau atau tidak. Berarti kalau berbau masih bekas celana kita tadi, ada masih izalatun najisnya belum terhilangkan. Baunya, rasanya ya tidak perlu kita harus dijilat-jilat ya. Tidak perlu harus dijilat-jilat, ini rasanya. Apa namanya? Kita rileks saja Pak, sambil minum-minum. Sambil minum-minum saya persilakan kepada ya Pak. Kalau yang tidak puasa, kalau yang puasa nyambung, tapi puasanya jangan Jumat saja. Harus disambung dengan hari Senin, hari Kamis. Kamis Jumat boleh ya, sunat disunatkan boleh kan, digandeng gitu. Ini kaitan dengan tadi warna, bau dan rasa harus benar-benar terjaga kita. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita di perjalanan misalnya ya, di rumah mungkin perjalanan kadang-kadang terjadi kita mau sholat, bagaimana ini? Apa kita harus lepas lagi? Ya, untuk kebersihannya sih bagus, baiknya seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan dan merepotkan kita, Allah juga sudah memberikan rumusan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kamu membebani dirimu kecuali batas kesanggupanmu. Nah, begitu kita. Kecuali kuda kalau yang bersifat ta'abudiyah. Ini ta'abudiyah itu tidak bisa tidak, wajib. Cara Jawa kudu ini. Nah, harus begini. Ujar banjarnya harus nang kayak itu. Nah, itu namanya ta'abudiyah. Kita udah ya laksanakan apa jadi. Tapi kalau sesuatu yang masih bisa kita lakukan, peringanan, kenapa tidak? Kalau sholat misalnya maghrib 3 rakaat itu tidak ada alasan, karena memang harus begitu. Subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat, itu sudah murni, sudah tidak ada perubahan. Nah, tapi hal-hal yang bersifat itu tadi, apalagi yang bersifat ta'akuliyah, sesuatu yang bersifat cernaan akal kita, itu bisa yang bersifat zonniyah, yang ini sudah pelajaran yang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa itulah kaitan dengan persoalan air. Saya kira saya sudah ceramah 20 menit lebih, 25 menit, terlalu lama, nanti mungkin banyak kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi pengajian kita ini hanya pengajian rileks saja Pak. Maghrib subuh menjelang terbit matahari atau beberapa menit menjelang kita pulangan saja. Jadi tidak harus ini sampai siang, ini enggak lah ya, enggak. Dan saya juga
mudah-mudahan tolong doa aja kita saling sehat, kita dapat bertemu lagi pada Sabtu ya Pak Jaya ya, pada Sabtu subuh yang akan datang, dan tidak ada undangan-undangan resmi ini, undangan berantai saja. Berantai artinya apa? Bapak nyampaikan dengan kawan yang tangga dan siapa yang mau datang, ya monggo silakan. Berapa saja insya Allah kita laksanakan selama saya masih bisa dan sehat. Saya dekat saja sini, udah 5 menit. Tadi sudah azan sampai hayya 'alas sholat. Baru saya turun dari rumah ke sini. Masih sempat laksanakan qobliyah subuh ya, qobliyah subuh. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, inilah sekedar kita mengingatkan atau kita melaksanakan ibadah kita, mudah-mudahan semakin baik, semakin sempurna. Kita tutup pengajian ini dengan kita berdoa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la musafiran illa raja'tah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bi sholihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wahyina muslimin walhiqna bis sholihin ghaira hazaya wala maftunin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan tanya jawab nanti pada waktu berikut mungkin kita atur 10 menit atau 15 menit pengajian kita. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya atau tanya jawab, kita beri kesempatan. Baik kaitan dengan masalah ibadah atau kaitan dengan bekas kerjaan saya di Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang terakhir ini. Nah, monggo nanti ada kesempatan berikutnya kita atur waktu nanti ya Pak ya. Nah, saya kira itu saja, mohon maaf Bapak wal afu minkum. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini.